Dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin. Di sini ya. Thank you, Mr. President. Mr. Talbot. Mas Gibran menyebut nama saya. Pak Tom Lembong, sosok yang disebut berulang-ulang oleh Gibran. Ayahnya Mas Gibran, emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling Menyindir mantan Kepala BKPM Tom Lembong. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Kali ini gue bakal ngebahas Tom Lembong. Siapa sosok Tom Lembong? Kenapa dia sampai dikeluarin dari pemerintahan Jokowi? Dia pernah dulu ikut Jokowi, bahkan dia adalah juru bicara Pak Jokowi. Yang kabarnya dia adalah seorang yang nyontekin Pak Jokowi. Emang Jokowi nggak sepinter itu? Mari kita bahas siapa sosok Tom Lembong yang menjadi pendukung Anies di balik layar ya. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys, kalian bantu gue dulu dengan klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan di-share. Aktifin juga tombol loncengnya agar kalian tahu saat video ini di-upload, biar kalian tidak ketinggalan tentang kasus-kasus yang lagi jadi ramai di topik pembahasan. Langsung kita mulai sekarang juga, let's go. Jadi gue pengen ingetin kalian semua sedikit. Jadi kenapa gue pengen bahas ini? Karena pada waktu debat cawapres, Gibran selalu sebut nama Tom Lembong. Mungkin kalian ingat dengan video ini ya. Kita flashback dulu sedikit. Paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya, mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Saya nggak tahu ya, Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya nggak paham? Aneh loh. Nah, itu ya. Jadi momen pada debat cawapres yang terakhir, Amin Caimin dapat contekan dari Tom Lembong. Makin menarik kan, kayak siapa sih emang Tom Lembong ini sampai bisa bikin contekan? Boom. Kita mari bahas dia. Siapa Tom Lembong, sosok yang disebut berulang-ulang oleh Gibran? Mari kita bahas teman-teman. Tom Lembong alias Thomas Lembong dikenal sebagai seorang ekonom dan pernah menjabat sebagai menteri. Yang pada kala itu Tom Lembong kemudian menjadi seorang penulis pidatonya Pak Jokowi selama Pak Jokowi menjabat jadi gubernur hingga menjadi presiden. Lalu karir Tom Lembong ini semakin moncar teman-teman ketika dipercaya Pak Jokowi untuk menjadi menteri perdagangan yang pada saat itu sedang ada reshuffle kabinet pada tahun 2015. Tom Lembong ini menggantikan Rahmat Gobel, kemudian baru 1 tahun menjabat Mendak pada tahun 2016, Tom Lembong pindah kursi menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sampai tahun 2019, yang akhirnya digantikan oleh Bahlil Lahadalia. Sampai di situ, karir Tom Lembong ini berlanjut teman-teman, setelah diangkat menjadi Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, yang pada kala itu Pemprov DKI Jakarta sedang dipimpin oleh Pak Anies Baswedan. Tom Lembong ini kemudian menjabat sebagai komisaris hingga tahun 2023 lalu. Lalu beliau digantikan oleh Sofyan Djalil, mantan menteri Pak Jokowi. Berpendapat kalian soal ini ya? Sangat mengapresiasi ucapan Mas Gibran yang berkali-kali ya menyebut nama saya. Ya tentunya selama 7 tahun saya membuat contekan dan menulis pidato dan menteri bicara bagi ayahnya Pak Presiden. Ya, dan saya bisa mendeteksi sebuah rasa rindu mungkin ya bahwa saya tidak lagi di situ untuk memberikan masukan-masukan yang berkualitas. Ya, tapi sekarang yang menerima manfaat daripada masukan saya adalah Pak Anies dan Pak Muhaimin. Ya, jadi saya sangat mengapresiasi. Ini sosok Tom Lembong, tapi di video ini masih belum lengkap sih. Tadi gue sempet search juga data-datanya ya. Tom Lembong ini dia kembali ke investasi, tapi di investasi itu diberhentikan teman-teman ya. Tadi gue baca di salah satu artikel ya, karena ada sedikit bermasalah ya dengan Presiden Jokowi. Coba kalau kita masuk ke kolom komentar ya, orang ini yang ingin hentikan hilirisasi ya, nanti gue coba bahas. Dan ini juga dia jadi topik pembahasan karena dia adalah orang yang pengen memberhentikan hilirisasi. Jadi apa sih hilirisasi itu? Jadi buat teman-teman pasti ada dong yang belum tahu, karena gue juga tadi sempat mencari. Jadi hilirisasi sendiri adalah menjual bahan nikel ya, atau biji nikel itu secara mentah-mentah. Jadi kalau kalian namanya hasil nambang emas nih ya, nambang emas itu ya kalian jual lah secara biji-bijinya gitu, belum dibakar, belum disatuin, mentah banget lah pokoknya. Makanya
disebut hilirisasi ya. Jadi itu dihentikan. Kalau hilirisasi sendiri yang Presiden Jokowi mau, jadi hilirisasi batu-batu nikel itu diolah dulu menjadi sebuah baterai, diolah dulu punya pabriknya sendiri kayak Tesla kan butuh baterai ya, jadi diolah dulu menjadi sebuah baterai baru dijual. Yang pasti ketika kalian jual bahan mentah dan kalian jual yang sudah jadi pasti lebih tinggi. Oke, next, serius nanya, emang bener ya kalau Tom Lembong ini punya kependudukan USA? Nanti kita bahas juga. Yang jadi pertanyaan Mas Gibran, kenapa Tom Lembong menolak hilirisasi? Tolong dijawab Pak Tom Lembong. Nanti gua bongkar juga. Pantes Caimin mendadak pinter debat, contekannya dari dia ternyata. Ya, dia emang orang yang sangat pintar bicara dan emang sudah di belakang Jokowi cukup lama teman-teman ya. Jadi nggak heran pas waktu debat capres dia emang Caimin, kalau kalian perhatikan itu selalu ngelihat kertas di bawah karena dia udah memprediksi pertanyaan-pertanyaan apa aja. Ya, dia sudah internasional ya tingkatannya. Jadi dia sudah memprediksi lah apa dari pertanyaan Gibran. Next. Nah, ini tadi kan banyak yang nanya apakah dia ada kedudukan AS. Kita langsung aja coba masuk ke profil ya. Kita baca profil dia. Jadi adalah namanya Tom Lembong menjadi trending topik dalam pembicaraan publik setelah disebut-sebut oleh cawapres Gibran Rakabumi Raka dalam debat Pilpres 2024. Di sini kita bisa lihat dia adalah namanya Thomas Triskasi Lembong yang disingkat dengan Tom Lembong, teman-teman. Nama akrabnya ya Tom Lembong. Dia lahir di Jakarta 4 Maret 1971. Istrinya sendiri dari namanya Francisca Wiharjo. Dia punya anak 2 dengan nama ayah Yohanes Lembong, Ong Joigi. Oke, berarti ada keturunan Chinese ya, kemungkinan Tiongkok segala macam. Ini namanya agak nggak mungkin nama orang Indonesia. Terus dia ada nama ibunya Yeti Lembong. Dan dia sendiri SD di Jakarta, SMP masih di Jakarta. Kalau kita lihat dia SMA, dia mulai merintis karir ke Amerika Serikat. Dan dia adalah salah satu lulusan Universitas Harvard ya. Jadi Tom Lembong ini dicurigai karena dia salah satu lulusan dari SMA Amerika Serikat. Dan dia pasti kalau dia lulusan dari sana, dia telah cukup lama tinggal di Amerika Serikat ya. Jadi banyak banget orang yang curiga dengan dia gitu ya. Kalau dia pro barat gitu ya, Amerika Serikat. Karena dia sendiri lulusan dari Amerika Serikat. Itulah ya yang mengarahkan Tom Lembong ini ada main dengan Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat lagi dari netizen, Tom Lembong menteri yang dipecat Jokowi. Ya lebih dipecat sih, tapi kayaknya pecatnya tuh nggak secara terang-terangan gitu. Kamu dipecat itu kayaknya enggak deh. Ya, dia kayak memindahkan diri, dia dikasih tugas, dia langsung aja dia pindah ke Ancol, yaitu bekerja sama bareng Anies ya. Jadi nggak pure 100% dipecat dari pemerintahan, enggak, tapi dia pindah aja. Dia pindah ke batu loncatan yaitu Pak Anies ya. Makanya dia sampai sekarang ngedukung Anies ya. Next, Pak Tom Lembong ini adalah tangan kanan Amerika untuk menghentikan hilirisasi jika Anies menang. Ya, kalau kita ngomongin Amerika Serikat, karena banyak banget negara barat yang gak setuju Indonesia mengekspor nikel secara matang ya. Maunya orang Amerika Serikat itu minta nikel itu mentah-mentah teman-teman ya. Karena harganya itu lebih murah ya, dan mereka juga bisa mengolahnya ya sendiri dan dijual harga tinggi. Toh, ketika kalian jual bahan nikel ini mentah, Amerika Serikat bisa jual bahan jadinya itu dengan harga 10 kali lipat. Bayangkan Indonesia udah rugi berapa banyak ya. Dan ini juga yang membuat Jokowi kesel dengan kinerja dia. Dulu kalau misalnya gue salah mohon maaf banget. Tadi gue sempat baca ada artikel yang bilang Pak Jokowi sempat marah karena dia ingin nikel itu dijual secara mentah ya. Tapi di sisi lain dia mengekspor nikel itu, so dia berhasil ya membuat Indonesia mempunyai tingkat ekspor yang paling tinggi ya, dengan keuangan yang cukup besar. Tapi Pak Jokowi nggak mau. Walaupun kita untung banyak dari bahan nikel mentah, Pak Jokowi nggak mau gitu. Walaupun
tingkat ekspor kita naik dan keuntungan kita sangat besar. Pak Jokowi nggak mau. Nah, pinternya Jokowi di sini ya. Jokowi nggak mau mentah walaupun ekspornya tinggi. Pak Jokowi benar-benar menolak. Pak Jokowi ingin hilirisasi. Jadi nggak boleh ekspor mentah-mentah, diolah dulu gitu. Dan ini orang ya nggak tahu benar atau tidak ada main dengan Amerika Serikat atau tidak. Karena info dari banyaknya berita yang gue dapat seperti itu. Sorry kalau misalnya gue salah, tapi kalau kalian cek di berita ataupun sumber manapun di Google itu banyak banget yang menyatakan dia seperti itu. Dan next, kita udah bahas profilnya. Sekarang kita lihat, ini ada momen video di mana Tom Lembong dengan Presiden Jokowi. Please answer pertanyaan. Tuh. Please jawab pertanyaannya. Nah, ini Jokowi mempercayakannya ke Tom Lembong. Di sini ya. Thank you, Mr. President, Mr. Talbot, Congressman Sherman, ladies and gentlemen. So, again, Ya. I think the answer Intinya itu aja, dia adalah juru bicaranya Pak Jokowi pada tahun presiden yang 2000 berapa ya? 14 kalau nggak salah, 2016, gue agak lupa ya. Di tahun-tahun itu dia adalah juru bicaranya Jokowi ya. Next, dan ini tanggapannya ketika namanya disebut Gibran, Tom Lembong banyak memori indah bersama Jokowi aja. Kita coba dengerin dulu pendapat dia setelah namanya disebut Gibran ya. Mas Gibran menyebut nama saya untuk pertama kalinya, terus saya langsung beku, kayak frozen. Anjay, Dan emang bisa se-frozen itu. berpikir, did he really just say that? Apakah dia benar-benar barusan mengatakan itu? Saya pikir salah dengar, ya kan? Kedua, saya mulai tepuk-tepuk diri. Saya pikir saya ketiduran di mobil dan ini mimpi, ya kan? Tapi ternyata ini nyata, gitu kan? Nah, itu waktu beliau singgung nama saya pertama kali. Waktu beliau singgung nama saya untuk kedua kalinya, yang terjadi di otak saya adalah banjir memori-memori indah. Ya, saya dengan Pak Jokowi di Washington, saya dengan Pak Jokowi di Hamburg, ya, saya dengan Pak Jokowi di Tokyo, saya dengan Pak Jokowi di Canberra, di Beijing, ya, di Singapura, dan sebagainya, ya. Jadi banyak memicu memori-memori indah kerjasama erat saya dengan Pak Presiden di masa lalu, ya. Nah, waktu Mas Gibran menyebut nama saya untuk ketiga dan keempat kalinya, ya, feeling yang muncul adalah ya begitulah kalau sama mantan, ya kan. Saya kira bagi yang pernah keluar dari status jomblo mungkin bisa empati dengan perasaan tersebut, ya. Bahasanya emang bagus banget ya, ditambah dengan suaranya yang keren. Jadi ya clue mantan di sini ya berarti udah nggak kerja lagi ya, dan dia pindah kerja ke Anies pada waktu Pak Anies menjabat sebagai gubernur, ya teman-teman. Dan sekarang dia menjadi pendukungnya Pak Anies yang memberikan contekan Pak Anies, ya. Wow, kira-kira dia dipecat ya, nanti kita bahas deh, karena nanti ada yang ngejelasin sendiri kenapa sih dia dipecat, ya. Bahasa kasarnya digeser gitu lah ya. Kalau dipecat kayaknya terlalu keras, karena gue tadi cari beritanya nggak ada yang memberitakan benar-benar terang-terang dipecat gitu kan, nggak ada. Next, dan di sini ada video yang sisi lain yang dimana agak nggak etis ya dia ngomong seperti ini. Coba kita dengerin dulu ke penjelasan dia. Kehadiran Pak Thomas Lembong begitu ya, namanya disebut berkali-kali oleh Mas Gibran, sampaikan tadi ya, apakah pertanyaan Caimin dibisiki oleh Pak Tom begitu, tapi seperti apa mungkin Pak Tom menanggapi ya tadi apa yang disampaikan, apakah dan dibisiki juga berlangsungnya atau debat. tidak Caimin dibuatin ya, saya contekan? sangat mengapresiasi ucapan Mas Gibran yang berkali-kali ya menyebut nama saya. Ya, tentunya selama 7 tahun saya membuat contekan dan menulis pidato dan putri bicara bagi ayahnya Pak Presiden. Ntar, gue pengen mempertegas aja ya. Jadi ini yang jadi bahan permasalahannya kenapa banyak yang turun gunung gitu, kayak Pak Luhut salah satunya, karena pernyataan Thomas Lembong ini teman-teman yang bilang
saya adalah orang yang memberikan contekan Pak Jokowi, karena itu nggak etis ya memberikan contekan ya. Harusnya kata-katanya bisa lebih bagus lagi. Seakan-akan menggiring opini publik ya. Kalau dia bilang saya yang memberikan contekan, wih, berarti sosok Tom Lembong ini adalah sosok yang paling pinter nih dari Pak Jokowi. Karena dia yang memberikan contekan dong. Ketika kita kalau ulangan nyontek, gimana tuh? Kita kan nggak pinter dong, makanya kita nyontek. Nah, jadi kata-kata dia ini yang menurut gua jadi permasalahannya Pak Luhut. Nanti kita coba bahas kenapa Pak Luhut ya. Kita coba dengerin lagi sedikit. Ya, selama 7 tahun saya membuat contekan Memberikan contekan. dan menulis pidato dan putri bicara bagi ayahnya Pak Presiden. Ya, dan saya bisa mendeteksi apa sebuah rasa rindu mungkin ya bahwa saya tidak lagi di situ untuk memberikan apa masukan-masukan yang berkualitas. Ya, tapi sekarang yang menerima manfaat daripada masukan saya adalah Pak Anies dan Pak Muhaimin. Ya, jadi Menerima manfaat ya. Wow, kata-katanya tinggi banget ya. Seakan-akan dia sangat benar-benar orang yang dibutuhkan Presiden Jokowi ya. Oke. pada masukan saya adalah Pak Anies dan Pak Muhaimin. Ya, jadi saya sangat mengapresiasi harus saya tegaskan bahwa saya hanya muka publik dari sebuah tim yang luar biasa, yang banyak kan anak muda cerdas, ya sangat cemerlang. Ya, jadi apa yang dilihat publik mungkin saya, ya tapi ini sebetulnya teamwork yang sangat membanggakan, ya, yang memberikan substansi dan materi kepada Pak Muhaimin selama ini. Saya mau menanggapi bahwa tadi Mas Gibran menyampaikan kita menyampaikan fakta-fakta yang menakutkan, ya, dan pentingnya optimisme. Sebetulnya saya suka bilang yang lebih penting daripada optimis atau pesimis adalah kita harus realistis. Ya, jadi fakta data. Ya. Langsung kehadiran Ya, Pak. ini secara nggak langsung sih intinya dari Tom Lembong ya, dia yang memberikan Caimin contekan. Karena tadi dia bilang saya yang membuat contekan Pak Jokowi, sekarang yang menerima manfaat contekan tersebut adalah Anies Baswedan dan Caimin ya. Oke, kita coba lihat pendapat netizen gimana nih. Tiap mulut nganggak, alis pun ikut ngangkat. Ya, itu namanya gestur sih mbak ya. Gestur gitu, karena dia juga juru bicara yang udah sangat malang melintang ya di dunia internasional ya. Suaranya winter is coming. Gibran tanpa sadar mempromosikan 01 yang terbaik. Faktanya terbuka semua sekarang. Makasih anaknya presiden. Loh, oke lah, boleh. Biar pada tahu siapa aja orang-orang di belakang Caimin. Thomas Lembong dan Amin Rais. Ya benar, beratkan Thomas Lembong lah ya, yang mencari analisa-analisa data-data ya Thomas Lembong ya. Next, dan itu dibantah dengan Pak Luhut ya. Kita coba lihat, dengerin. Anda jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu. Yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja teamwork. Nah, ya. Jadi yang kerja bukan hanya Tom Lembong aja. Ternyata di belakang Tom Lembong itu banyak jajarannya ya. Tapi seakan-akan dia membuat statement di video awal yang gue bilang tadi, dia adalah sosok yang paling berpengaruh, atau intinya saya yang memberikan contekan. Kalimat saya itu loh ya, sayanya itu yang dipertanyakan ya. Itu yang membuat Pak Luhut kesal dengan penyampaian Tom Lembong ya. Dan ada lagi momen yang bikin kesel Pak Luhut. Tidak hanya sampai sini aja, Pak Luhut lebih kesel lagi karena video ini. Di suatu podcast dia muncul dan dia memberikan sebuah
penjelasan di mana hilirisasi nikel itu tidak setuju ya. Kita coba dengerin videonya dia. Harga nikel global di seluruh dunia udah turun kira-kira 30% dalam 12 bulan terakhir. Oke. Ya. Dan diprediksi tahun depan akan terjadi surplus stok nikel di dunia yang terbesar sepanjang sejarah. Ya, jadi dengan begitu gencarnya dibangun smelter di Indonesia, kita membanjiri dunia dengan nikel. Ya, akhirnya harga jatuh, terjadi kondisi oversupply. Nah, Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, kan Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12 ribu. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Saya sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Cucu saya aja komentar yang di Georgetown waktu Anda bicara di Washington DC 2 minggu lalu. Bagaimana Opung ada seorang mantan menteri yang bicara menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri, di mana pada waktu yang lalu dia bekerja di situ. What kind of personality this Opung? Tom harus ngerti kalau harga nikel terlalu tinggi sangat berbahaya. Kita belajar dari kasus kobalt. 3 tahun lalu harganya begitu tinggi, orang akhirnya mencari bentuk baterai lain. Itu salah satu lahirnya lithium ferrofosfat itu. Jadi ini kalau kita juga membuat harga itu ketinggian, orang akan cari alternatif lain. Teknologi berkembang sangat cepat. Oleh karena itu kita mencari keseimbangan benar. Keseimbangan supaya betul-betul barang kita ini tetap masih dibutuhkan sampai beberapa belas tahun yang akan datang. Kita nggak tahu berapa tahun. Tapi ingat, lithium baterai itu bisa recycling. Sedangkan tadi LFP itu tidak bisa recycling sampai hari ini. Tapi sekali lagi teknologi itu terus berkembang. Nah, kita bersyukur LFP juga kita kembangkan dengan Tiongkok. Tadi lithium baterai juga kita kembangkan dengan Tiongkok maupun dengan lain-lain. apa manfaat hilirisasi? Ini saya titip pada Anda, walaupun sudah tidak di government lagi, jangan menceritakan yang tidak baik, padahal sebenarnya tidak sepenuhnya benar di luar. Nah ini ya yang membuat Pak Luhut juga geram gitu dengan penyampaian bohong di podcast ya. Dan ini Pak Luhut berbicara secara data ya. Apa yang disampaikan Tom Lembong itu tidak benar ya. Dan kalau kita lihat komentar ya, kalau harganya bakal anjlok seperti dikatakan Tom Lembong, nggak mungkin. Uni Eropa gugat Indonesia Mahkamah Internasional. Oh ya, jadi Indonesia sempat nggak mau ekspor nikel lagi ya secara mentah-mentah, jadi Uni Eropa gugat Indonesia ya. Nah ini loh ya, jadi ini. Dan gue bingung juga kenapa Tom Lembong ini sangat mengagung-agungkan nggak penting hilirisasi, yang penting kita ekspor dan kita dapat duit yang cukup banyak. Dengan kita kan sumbernya bahan nikel kita melimpah gitu, biji nikel ya, perlu nih kita harus ribet-ribet gitu ya, harus bikin baterai dulu, kita olah dulu, kan nggak penting. Yang penting kita banyak ekspor ke Eropa segala macam, ke Amerika. Tapi Pak Jokowi pinter, yang gue bilang tadi, dia nggak mau untung cuma satu kali, tapi untungnya berkali-kali lipat kalau udah diolah ya. Tapi harganya makin mahal. Jadi Uni Eropa pada gugat Indonesia karena Indonesia penghasil nikel terbesar ya. Dan salah satunya Tom Lembong tidak setuju dengan pendapat itu. Itulah sosok Tom Lembong. Dan satu lagi, nikel itu, biji nikel itu tidak hanya buat baterai aja ya teman-teman, tapi masih ada yang lain aja ya. Next kita coba lanjut lagi. Dan ini diperjelas banget ya di video ini nih. Dia benar-benar menantang hilirisasi. Jadi apa yang diomongin Pak Luhut itu benar banget ya. Lihat. Kemarin disebut-sebut Gibran bikin contekan buat Caimin. Saya pun juga pakai contekan. Lebih baik pakai contekan, fakta yang kita sampaikan akurat daripada gaya memamerkan kemampuan untuk menghafal dan kemudian fakta-faktanya banyak yang tidak akurat. Secara nggak langsung
ini Tom Lembong mengakui dia yang memberikan contekan di video ini. Di mention oleh Gibran anti nikel, pembohongan Anti nikel, Yang kita anti adalah hilirisasi yang ugal-ugalan. anti nikel dan hilirisasi yang ugal-ugalan. Boom ya. Gue nggak ngerti ugal-ugalan itu yang maksud dia seperti apa. Ini udah ditekan ya, anti hilirisasi. Dan apa yang disampaikan Gibran itu benar ya. Dan mungkin ini juga yang membuat dia kena marah Pak Jokowi ya. Tentu saja kami tidak anti nikel. Yang saya sampaikan adalah semua mobil Tesla yang dibuat di Tiongkok, bukan semua mobil Tesla. Nikel, baik pertambangannya maupun smelternya, semakin bermasalah. Baru beberapa minggu lalu ada beberapa kecelakaan. Itu menunjukkan bahwa tidak sesuai syarat. Budiman Sujatmiko bilang katanya itu melanggar etika profesional. Saya tolak. Saya mendapat banyak sekali tekanan-tekanan, melanggar kerahasiaan, dan membongkar hal-hal yang akan sangat negatif bagi incumbent. Secara pribadi kenal dengan Mas Gibran? Dengan Mas Gibran saya punya banyak kenangan yang hangat 10 tahun Jadi, lalu. Jadi waktu emang saya boleh pertama sangat kali itu. menjadi penasihat ekonomi, saya lumayan sering main ke Solo. Saat itu beliau sangat rendah hati. Saya disupirin toh sama Mas Gibran. 10 tahun kurang lebih ya bersama dengan Pak Jokowi. Kalau dibilang mereka yang merapat ke Amin itu adalah barisan sakit hatinya Pak Jokowi, termasuk Anda? Mungkin ada saja orang yang kena reshuffle, yang kemudian kecewa. Saya bisa berkata dengan sangat tulus bahwa sudah pasti Pak Anies dan saya tidak termasuk. Kalau dua yang menang, akankah Thomas Lembong akan merapat ke tubuh 02 nanti? Ih, nggak dijawab Pak ya. Kayaknya sih agak sulit ya kalau merapat ke 02. Karena kan yang pasti ada Jokowi juga di dalam situ ya Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi udah kenal sosok Tom Lembong ya. Dan tidak hanya Pak Luhut saja yang turun gunung, tapi ada satu lagi menteri yang turun gunung ya. Kita coba dengerin videonya teman-teman. Ini dia, namanya Bahlil ya. Oke. Dia menyindir Tom Lembong. Kita dengerin video dia. Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyindir mantan Kepala BKPM Tom Lembong. Sindiran tersebut dikatakan Bahlil terkait warisan investasi mangkrak sebesar 708 triliun rupiah yang diterima dirinya saat Tom Lembong menjabat. Sebelumnya, Tom Lembong menjabat sebagai Kepala BKPM pada periode Kabinet Indonesia Maju tahun 2016 hingga 2019. Saya masuk di BKPM bulan Oktober tahun 2019. Saya diwariskan oleh pemimpin tahun dahulu saya dengan investasi mangkrak 708 triliun rupiah. Tom Lembong ya itu. 708 triliun rupiah saya diwariskan investasi mangkrak. Dan alhamdulillah dalam kurun waktu kurang lebih tidak lebih dari 3 tahun, investasi mangkrak tersebut mampu kami eksekusi sebesar 558,7 triliun atau 78,9%. Oh ini ya. Yang lainnya nggak bisa lagi kita eksekusi karena era pandemi COVID dan perusahaan-perusahaan itu mundur. Ini sekaligus sebagai laporan saya kepada publik. Bukan kita tidak bisa mengeksekusi, tapi karena memang perusahaannya mengalami problem internal karena persoalan COVID dan segala macam. Bahlil menyatakan saat dirinya masuk di BKPM pada bulan Oktober 2019, ia langsung diwarisi investasi mangkrak oleh pemimpin terdahulu yakni Tom Lembong. Mangkrak. Tapi Bahlil menjelaskan bahwa investasi mangkrak tersebut mampu diatasinya hanya dalam waktu kurang dari 3 tahun. Gila. 3 tahun guys. Dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun tersebut, investasi mangkrak bisa dieksekusi 558,7 triliun rupiah. Jadi untung ya. Atau 78,9%. Oke, jadi untung. Sedangkan sisa investasi mangkrak sekitar 149,3 triliun rupiah tidak bisa diselesaikan karena adanya pandemi COVID-19 dan kondisi internal perusahaan investor sehingga mereka menarik diri. Bahlil juga mengatakan kalau dirinya mampu menyelesaikan 3 investasi mangkrak sehingga mampu berkontribusi dalam 558,7 triliun rupiah tersebut. Yakni yang pertama, ia mampu menyelesaikan investasi PT Lotte Chemical Indonesia di Cirebon, Banten yang mangkrak sekitar 4 hingga 5 tahun dengan investasi hampir 60 triliun rupiah. Ini yang tidak. Lalu yang kedua ada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Terapung Citara yang mangkrak selama 5 tahun. Oh, keren juga. Dan yang terakhir adalah pabrik semen di Kalimantan Timur yang berhasil ia selesaikan juga. Anjay, keren juga.
Wow, sosok masuknya Bahlil ini bisa menutupi kesalahan Tom Lembong ya. Oh, jadi Tom Lembong dia dulu dikasih amanat kayak nikel, tetapi dia nggak bisa ngejalanin gitu ya. Makanya dia lebih milih ekspor mentahnya aja. Wow, dan pembangkit listrik juga. Ini yang baru sih, yang baru ya. Kita kan punya pembangkit listrik di air gitu ya. Wow. Coba kita masuk ke kolom komentar. Ini menurut gua keren banget ya. Tom Lembong lebih bisa dipercaya. Loh. Kan ini datanya udah bener loh. Kok kenapa Tom Lembong bisa lebih dipercaya? Buktinya dia dipecat ya. Kalau misalnya nih Tom Lembong bisa dipercaya, dia nggak akan dipecat. Dan kita bisa lihat keuntungannya di Indonesia makin membesar, tetapi enggak, itu malah ditinggalkan sama Tom Lembong. Makanya dia turunlah jabatannya. Next, masa sih itu peninggalan Tom Lembong? Mungkin warisan era SBY kali. Itu peninggalan Tom Lembong ya, Ibu Ning ya. Rame ya yang takut sama Tom Lembong. Kenapa ya? Apa mungkin karena Pak Tom terlalu jenius? Salam perubahan. Oke, hati-hati dengan Tom Lembong, Menteri Pecatan Jokowi yang anti hilirisasi. Ya, dia anti hilirisasi dan dia punya investasi yang mangkrak itu sekitar 708T, tapi berhasil dipulihkan sama Menteri Bahlil ya. Waktunya cukup lama, 3 tahun dan untung sekitar 500T ya. Wow, keren sih ya. Nah, itulah sosok Tom Lembong. Mungkin yang belum tahu, itulah jejak digital dia ya yang tidak bisa dihilangkan. Apakah ini gua hoax ataupun gimana? Ini real ya, dan apalagi ini sumber dari kompas.com ya. Ya, di mana sumber ini? Tentu saja benar ya. Dan gua salut sama menteri dari Bahlil ya. Namanya ini Bahlil. Next. Nah, ini ya. Kita bisa lihat Bahlil sindir Tom Lembong soal warisan investasi mangkrak. Intinya itu teman-teman ya. Pak Bahlil telah menyatakan proyek investasi mangkrak Tom Lembong senilai 700T, menyelamatkan uang negara 550T, dan sisanya tidak bisa diselamatkan. Wow. Oh, berarti belum untung ya, gue salah pengertian, berarti belum untung. Tapi dia udah bisa mendapatkan segini ya, 550T. Dan masih kurang berapa lagi tuh, dikit lagi ketutup ya. Berarti saat dipegang sama Tom Lembong itu investasi itu pada nggak berjalan, kayak nikel segala macam itu tidak berjalan ya teman-teman. Dan akhirnya dipegang sama Bahlil ya. Wow, keren ya. Nah, inilah sosok Tom Lembong yang akhirnya dari jabatan yang cukup jadi investasi berubah menjadi ke Anies. Itu alasannya ya teman-teman, karena emang dia diturunkan pangkatnya. Dah ngebantu Anies aja ya. Lihat FT-nya Opung Luhut tentang Tom Lembong. Yang ketahuan kartu Tom Lembong. Gue lebih percaya sama kinerja Pak Bahlil dan bukti kerja nyata banyak. Tom Lembong bekerja sama Anies. Penyepong Tom Jerry pura-pura buta. Lihat datanya. Ya, ini ya datanya ya. Jadi nggak pure Tom Lembong itu 100% bagus gitu ya. Di Anies nyata nggak, karena emang dia hasil dari pecatan Pak Jokowi gitu. Ya, ternyata jejak digitalnya gue kaget juga, ternyata buruk ya. Walaupun di tahun 2014 Tom Lembong ini punya nama yang bagus ya, sehingga dia berubah naik jabatan dari juru bicara menjadi investasi ya, yang megang pengurus investasi antar. Tetapi diwarisi sebuah investasi dia nggak bisa megang ya, akhirnya mangkrak deh ya. Next. Oke, ini dari netizen teman-teman ya. Kenapa Gibran menyebut nama Tom Lembong? Supaya kita sadar ternyata mereka ingin menghentikan hilirisasi. Oke, seperti apa Mas? Coba menurut netizen ya. Mungkin teman-teman udah lihat debat yang beberapa hari lalu ya, debat soal pres ya. Mungkin teman-teman bertanya, mengapa sih Mas Gibran beberapa kali menyebut nama Thomas Limbong atau Tom Limbong ini? Kenapa Mas? Mengapa akhirnya Tom Limbong ini dicari-cari orang, di wawancara televisi sebagainya? Sebetulnya Mas Gibran ini punya strategi politik dengan menyebut nama Thomas Limbong. Selama ini kita tahu ternyata ya, Thomas Limbong ini dan tim suksesnya dari paslon nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin ingin menghentikan program hilirisasi yang sudah digagas oleh Pak Jokowi. Bayangkan teman-teman, ternyata mereka ingin menghentikan program hilirisasi. Bayangkan jika hilirisasi dihentikan, kita cuma jadi negara miskin dan negara berkembang saja. Tapi jika kita menghentikan hilirisasi, semuanya bahan mentah itu di Indonesia kemudian dijadikan barang,
baru kita ekspor. Maka kita akan untung berkali-kali lipat yang biasanya. Ini 10 triliun yang gue per bilang tahun, tadi, sampai ya. jadi 50 triliun per tahun kemungkinan begitu. Itu loh teman-teman. Jika bahan mentah diekspor ke luar negeri, mereka bikin produk dari nikel dan sebagainya, mereka balik lagi jual ke luar negeri. Yang untung siapa? Iya, Mereka, Amerika kita. Serikat. Ternyata ada pejabat Indonesia, ada tim sukses ataupun ada dari partai tertentu yang ingin menghentikan program ini. Entah mungkin ada kong kali kong dengan negara Amerika. Ya, ini netizen curiga ya. Supaya kita menghentikan, nanti kita akan beri kamu dana untuk pemilu dan sebagainya. Kemungkinan begitu. Itu strategi ya teman-teman ya. Bayangkan teman-teman, kemudian Thomas Lembo juga menyatakan bahwa di Cina Tesla itu tidak lagi menggunakan nikel tapi LFP. Oke, ini itu menurut Tom Lembong ya. Nah, memang Tesla di Cina menggunakan LFP tapi untuk mobil-mobil city car, mobil-mobil kecil saja. Kenapa? Karena baterai ini yang terbuat dari LFP atau besi ini lebih berat satu, dan kedua jangka waktu hidupnya itu juga lebih pendek, tidak lebih panjang. Ya, otomatis cuma untuk kota. Tapi untuk luar dari Cina, mereka masih menggunakan nikel karena nikel bahannya lebih ringan, dan masa hidup baterainya jauh lebih panjang. Lama. Nah, jadi jangan terkecoh dengan yang namanya kita Tesla nggak gunakan nikel lagi. Memang cuma Tesla yang nggak gunakan nikel. Nikel itu bisa dipakai buat apa saja, bukan cuma buat baterai listrik seperti itu. Bisa buat apa saja. Nikel itu bisa kita ubah menjadi bahan-bahan tertentu gitu loh. Ya teman-teman ya. Jadi dari debat tersebut Mas Gibran menyebut nama Tom Lembo, ketahuan akhirnya. Akhirnya ketahuan mengapa mereka ingin menghentikan hilirisasi. Mengapa paslon 1 rupanya mendukung untuk menghentikan hilirisasi. Nah, jadi ketahuan kan teman-teman ya. Jadi itulah mengapa disebut Gibran beberapa kali. Biar kita sadar bahwa orang ini mau menghentikan program Jokowi. Selain menghentikan IKN, ya kan, menghentikan program hilirisasi Jokowi juga ternyata. Jadi jangan pilih pemimpin yang seperti ini. Waduh, nggak ikutan gue. Indonesia cuma menjadi negara berkembang saja. Tidak maju-maju Indonesia ini di tangan mereka. Apalagi dengan banyak perubahan-perubahan katanya. Terima kasih teman-teman. Ya, gue nggak ikutan ya. Kalian mau milih siapapun ya sok terserah ya. Aku terserah aja. Tapi ini aku coba mencari fakta ya teman-teman. Tapi yang diomongin mas-mas ini, netizen ini ya betul sekali gitu ya. Melakukan perubahan ya, semoga sih harapan gue perubahannya baik lah. Kalau emang pengen diberhentikan ya harapannya baik gitu. Dipikirin opsinya apa gitu. Ya jangan mau lah intinya jual barang mentah gitu. Kalau bisa barang yang matang harganya tinggi, kenapa harus barang yang mentah toh? Ya kita lihat, widih. Ini momen Pak Anies sama Tom Lembong live bareng ya. Tom Lembong bilang RAWR dong. Apa tuh? Itu kayak gimana ya? Wow. Kayak macan gitu. Apa suara singa, suara macan. Oh, ROWOR tuh gitu tuh. Roar, roar. Roaring. Nggak sanggup, aku nggak sanggup, maaf. Oke. Dikira ini singkatan apa gitu, huruf besar semua. RAWR kayak SGIE gitu ya. Ya ini pas momen mereka live ya, dan emang banyak banget netizen yang suka Tom Lembong. Satu dari suara, dua dari mimik wajahnya juga ya, karena emang good looking. Itu juga banyak yang ngedukung Tom Lembong. Nah mending loh ya, ini kayaknya cocok nih ya, Pak Anies sama Tom Lembong jadi wakil, boom. Gue yakin gak akan blunder kayak Caimin ya. Ya ini kalau udah jadi wakil mantap banget ya. Tom Lembong ini apalagi dia pernah berada di belakangnya Pak Jokowi. Gokil sih ya. Tapi malah milih Caimin. Ya gak tahu lah ya. Dan gue sorry banget gak bisa bacain komen-komen kalian di akhir video karena gue udah buru-buru banget. Ini udah jam berapa. Thank you banget ya yang udah komen di video sebelumnya. Makasih juga yang udah gercep-gercep, yang selalu hadir nemenin gue buat video. Thank you banget. Dan gue harus undur diri dulu. Gue udah ngebongkar siapa Tom Lembong. Misalnya ada salah-salah data atau salah-salah kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa klik tombol subscribe. Sampai jumpa di next video. See you. Goodbye. Subscribe. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel MKR Project. Jangan lupa kalian
subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.